Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada hari ini saya akan menyampaikan Injil Kristus dengan tema keadilan Allah supaya ditegakkan di atas kayu salib. Keadilan Allah supaya ditegakkan di atas kayu salib. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Allah adalah Maha Adil. Keadilan tidak bisa menutupi atau tidak bisa dibatalkan ketika Allah berkehendak atau memutuskan sesuatu, ketika ia menerima sesuatu atau pernyataan dan keputusan. Yang pertama, kita tahu bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah, dan dosa harus dihukum. Hukumannya ialah maut, kematian kekal, binasa. Dan itu merupakan keadilan Allah yang tidak dapat dibantahkan. Namun di satu sisi Allah adalah kasih, Maha Kasih. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, Tuhan Allah adalah kasih pada mulanya. Kejadian 2 ayat 15 sampai 25. Kejadian 2 ayat 15 sampai 25. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon di dalam taman ini boleh kaum makan buahnya dengan bebas, tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu busuk daripadanya, lah menutup tempat itu dengan daging. Dan dari busuk yang diambil Tuhan Allah,
dan di manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibanyak kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulangku dari tulangku dan dagingku dari dagingku. Ia dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi segala isinya dengan perkataannya, dengan firman-Nya, Allah juga menciptakan manusia di hari ke-6 menurut gambar dan rupanya sendiri. Kalau penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, Allah menciptakannya dengan firman, perkataan yang keluar dari mulut Allah. Tetapi pada penciptaan ke-6, setelah Allah menyediakan semua ciptaannya, Allah menciptakan manusia dengan buatan tangannya sendiri. Allah membuat manusia itu dari debu dan tanah dan membuatnya dengan tangannya sendiri, kreasi Allah sendiri, ya, dan menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia itu. Dan manusia itu telah kita kenal, yaitu Adam dan Hawa. Apa maksud dari firman Tuhan ini? Pada mulanya adalah kasih adanya. Jadi tidak ada usaha manusia di sini. Tidak ada perbuatan manusia di sini. Bagaimana dia mendapatkan atau menerima sesuatu dari Allah pada umumnya. Sebelum segala sesuatu terjadi atau dijadikan, diciptakan Allah, Allah tidak menciptakan manusia terlebih dahulu, tetapi setelah semuanya terjadi, semuanya telah diciptakan, barulah Allah menciptakan manusia dengan buatan tangannya dari debu tanah. Artinya kita dapat tarik maknanya bahwa manusia itu adalah istimewa. Manusia itu berharga karena Allah adalah kasih. Ya, Allah bukan mempunyai sifat kasih, tapi Allah adalah kasih itu sendiri. Allah adalah kasih dan adil. Kejadian 3 ayat 3 sampai 14. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau laba ataupun laba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan
dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat kawat. Ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di mana engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular yang memperdayakan aku, maka aku makan." Ya. Allah memberikan kehendak bebas kepada Adam dan Hawa. Free will. Dia berkata semua buah pohon yang ada dalam taman ini boleh kalian makan, ya, tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan engkau makan, karena ketika engkau memakan buah itu engkau akan mati. Pastilah engkau akan mati. Saya dan saudara pasti sudah tahu arti dari kalimat ini, konteks ini, yaitu kita dapat melihat bahwa Allah adalah kasih. Pada mulanya Dia memberikan hak bebas kepada manusia ciptaannya untuk memilih. Tetapi ingat, Allah juga adalah Maha Adil, karena ketika manusia melanggar, melawan perintah Allah, maka Allah akan menghukum manusia akibat dosa dan pelanggaran yang dia lakukan. Kita saling berpikir demikian, ya. Seringkali manusia menyalahgunakan hak bebas dari kasih yang diberikan Allah. Manusia sekadang ini menyalahgunakan hak bebas kasih karunia yang telah lebih dahulu diberikan kepada manusia, sehingga
manusia jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah karena kita tidak melihat kebaikan Tuhan. Malah kita lihat tadi kan, manusia itu Adam menyalahkan Tuhan. Adam malah menyalahkan pribadi Allah, seolah-olah karena si Hawa yang telah ditempatkan Tuhan untuk bersama dia di Taman Eden, si Hawa menjadi korbannya, ya. Si Hawa menjadi korbannya, ya, karena Tuhan telah menempatkan Hawa di tengah-tengahku kepadaku yang memberikan buah pohon itu, makanya aku makan. Itulah manusia ketika jatuh ke dalam dosa, ya, mengkambing hitamkan sesamanya, mencari lawan sesamanya, mengkambing hitamkan sesamanya, padahal dia juga adalah pribadi dari seorang yang telah jatuh ke dalam dosa. Allah adalah hakim yang adil untuk mengadili manusia. Roma 14 ayat 1 sampai 12. Roma 14 ayat 1 sampai 14. Ini Rasul Paulus sedang menyampaikan Injil kepada jemaat di Roma tentang jangan dari antara manusia menghakimi. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, jangan menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, jangan menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menadini orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Hendaklah ia berdiri, hendaklah ia jatuh. Itu adalah urusan Tuhan sendiri. Tetapi ia akan berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap adik yang satu lebih penting daripada adik yang lain, tetapi yang lain menganggap semua adik sama saja. Hendaklah semua orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukan untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukan untuk Tuhan sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia mengucap syukur untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup, kita
hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Langsung saja ayat 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan najis bahwa sesuatu adalah najis bagi orang, itulah sesuatu yang najis. Dalam bahasa terjemahan sehari-hari, terjemahan sehari-hari dikatakan, sebagai orang yang sudah lama mengikut Tuhan Yesus, saya sendiri meyakini bahwa pada dasarnya tidak ada makanan yang haram bagi kita. Tetapi bagi orang yang meyakini bahwa jenis makanan tertentu adalah haram, dia bersalah kalau memakan makanan itu. Itulah manusia, sering sekali merasa benar, sering sekali merasa benar, suci, kudus di antara semua manusia yang lain. Tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan bahwa hanya Allah saja yang dapat menghakimi, mengadili manusia menurut perbuatan, dan hakim dari Allah ialah Allah sendiri yang dapat menghakimi dan mengadili dengan adilnya suatu kejahatan atau pemberontakan atau penyelewengan. Jadi saya rela bahwa kita semua telah jatuh ke dalam dosa. Saya dan saudara adalah orang-orang yang telah jatuh dalam dosa, dikatakan Roma 3 ayat 23. Jadi tidak ada satupun yang benar di hadapan Tuhan, dikatakan Roma 3 ayat 1. Semua orang, tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang kita merasa paling benar, paling kudus, paling suci di antara makhluk lain. Kita mungkin karena kita sudah rajin beribadah, rajin baca Alkitab, kita mudah mengadili, menghakimi orang lain. Tapi ada kabar baik, hanya Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita, Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi yang menjadi manusia, yang dapat mengadili, menghakimi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, percayalah, keadilan Allah telah ditegakkan di atas kayu salib Yesus 2000 tahun yang lalu. Yesus yang adalah Tuhan, segala Tuhan, Raja segala raja, Dia datang untuk mati di kayu salib
ya, untuk menyelamatkan kita yang seharusnya dihakimi, dihukum oleh Tuhan di neraka sebagai upah dari dosa, ya, tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Dia menjadi dosa supaya kita yang percaya dibenarkan. Dia telah mengambil semua hukuman, ganjaran, kutukan akibat upah dari dosa manusia di kayu salib. Yesus tanggung, Yesus ambil hukuman itu, ya. Dikatakan Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi mereka di dalam Kristus Yesus. Agama menghakimi orang berdosa, tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan sebagai bukti pernyataan keadilan Allah. Agama untuk menghakimi, tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan, untuk menegakkan keadilan Allah itu sendiri. Kita buka Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berdaya lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin.
Jadi dalam konteks ini saudara, ya, kita melihat agama datang untuk menghakimi manusia. Agama itu baik, agama itu sempurna, tetapi agama tidak dapat menyelamatkan manusia, karena hanya Yesus yang dapat menyelamatkan manusia. Seringkali gereja dipakai untuk menghakimi seseorang jemaat. Tetapi Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara, orang berdosa. Sebenarnya dalam konteks ini Yesus bisa saja melempari manusia yang berzina ini dengan batu, karena hanya Yesus yang tidak pernah berdosa di dunia ini. Sebenarnya Yesus layak menghukum wanita ini pada saat itu, karena hanya Yesus yang tidak pernah melakukan dosa. Namun Yesus berkata, barang siapa di antara kamu, di antara kalian yang tidak berdosa, hendaklah ia yang melempari wanita ini dengan batu. Artinya, apakah kamu lebih benar dari perempuan itu? Artinya Yesus sedang mengatakan, apakah kamu lebih benar daripada perempuan itu? Seringkali kita pun, termaksud saya pribadi, saya sesekali atau mungkin secara manusia sering merasa saya paling benar dibandingkan orang lain. Seringkali saya pun seperti ahli Taurat ini, karena saya sudah banyak menguasai atau membaca Alkitab, ya, punya ilmu, punya dasar Alkitab, pengetahuan. Secara manusia saya pun merasa saya sempurna dengan kekuatan saya sendiri. Tetapi saya diingatkan, saya berubah, saya bertobat dari kisah ini. Artinya tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, saya dan saudara dibenarkan, diselamatkan dari lumpur dosa, karena Yesus datang untuk tidak menghukum saya dan saudara. Yesus bisa saja melempari wanita itu dengan batu,
karena hanya Dia yang tidak berdosa, tetapi Yesus tidak melemparinya karena Dia yang akan menanggung hukuman itu 2000 tahun yang lalu, yaitu Dia mati di kayu salib untuk mengambil hukuman, mengambil penghukuman, ganjaran atas dosa wanita yang berzina ini, termasuk saya dan saudara. Dia ambil, dia pikul di kayu salib supaya wanita berzina ini, wanita yang telah berzina ini memperoleh keselamatan, pengampunan, anugerah, termasuk saya dan saudara. Namun Yesus datang untuk menegakkan kasih dan keadilan Allah. Ya. Jadi kematian Yesus di kayu salib bukan hanya menegakkan keadilannya, keadilan Allah, tetapi keadilan itu dinyatakan berdasarkan kasih Allah kepada dunia ini yang ada padanya. Ya. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah penghukuman, sebab ia tidak percaya kepada anak Allah. Ya. Jadi ketika kita tahu Yesus telah lahir ke dunia, mati di kayu salib, yang memberikan hidup yang kekal, ya, dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Hidup yang kekal itu dalam bahasa Yunani zoe, kehidupan yang kekal artinya hidupnya Kristus tinggal di dalam saudara. Ya, jadi hidup kekal itu bukan hanya Allah memindahkan orang berdosa yang percaya kepada Yesus dari neraka ke surga, tetapi hidup yang kekal ialah pribadinya Yesus itu sendiri yang
harus lahir, yang harus tinggal dalam saya pribadi lepas pribadi. Ketika saudara mempercayai dan menerima Yesus sebagai juru selamat dunia pribadi lepas pribadi, kita percaya Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus, ya, maka kasih itu kita terima secara cuma-cuma oleh karena anugerahnya, supaya setiap orang yang menerima kasih karunia Allah memperoleh keselamatan Allah yang sempurna, sebab Allah mengutus anaknya Yesus bukan untuk menghukum mengakhiri dunia, melainkan menyelamatkannya oleh Dia. Yesus adalah hakim yang adil yang akan datang untuk kedua kali. Nah, Yohanes 3 ayat 3, Yohanes 9 ayat 3, 9, Yohanes 9 ayat 39. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang melihat menjadi buta." Apa sih maksud dari perkataan Yesus? Yang buta menjadi melihat, yang melihat menjadi buta. Kita lihat di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara, hukum dan keadilan dalam pengadilan, ada sebuah pengadilan, ya, kita tahu pengadilan, ya, apa itu pengadilan? Kini diputar balikkan oleh si iblis. Keadilan atau pengadilan itu, yang dimana di sana nanti orang yang bersalah itu harus diperhadapkan dan dituntut, ya, atas kesalahannya. Kini di dunia ini diputar balikan oleh si iblis keadilan itu atau pengadilan itu. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, ya, dan terbalik, menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan ketetapan dan keputusannya sendiri. Hukum itu karena dijalankan dengan cara yang tidak baik, ya, atau tidak dijalankan dengan baik, sehingga di akhir zaman ini manusia makin merajalela, makin suka-sukanya, ya, karena hukum di dalam dunia ini tidak dapat memberikan
pertolongan terbaik kepada masyarakat dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau kejahatan di dunia. Tetapi ingat, Yesus Kristus akan datang kembali sebagai Raja dan Hakim dunia. Ya, Dia akan datang kedua kali mengadili orang yang hidup dan yang mati. Ya, jadi kita tidak bisa berjalan di dalam hidup ini dengan kebenaran sendiri, egois, merasa paling benar, paling kudus, paling saleh dibanding orang-orang yang mungkin berbuat salah kepada kita. Karena Yesus sendiri yang akan adili, menghakimi. Dia adalah Raja dan Hakim yang akan datang kedua kali. Ya. Tetapi kita, orang yang telah dibenarkan atau memperoleh pembenaran Allah di dalam Kristus, kita yang percaya, kita pasti diselamatkan oleh anugerah Allah, dan kita pasti masuk surga. Ya. Tetapi kalau kita masih jatuh bangun dalam dosa, maka hukuman itu ada bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Dia. Secara iman, dan kerohanian, orang percaya atau status orang percaya, kita pasti diselamatkan, kita pasti masuk surga. Ya. Tetapi kalau kita masih hidup di dalam kegelapan, ya, masih menyukai kegelapan, maka hukuman itu tetap berada di atas kepala kita, dan kita tidak bisa membenarkan diri sendiri dengan kebenaran agamawi kita, dengan kebenaran kereligiusan kita, sehingga kita mudah menghakimi orang lain, memfitnah, menuduh orang lain, mencari kesalahan orang lain. Tetapi Yesus akan menegakkan kerajaannya di muka bumi ini ketika Dia datang kedua kali, dan kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus di kerajaannya, dan masing-masing dari kita akan diminta pertanggungjawaban di dalam tahta pengadilannya, yaitu kerajaan Allah yang kekal. Rom 14 ayat
10. Ini lalaki. Tetapi engkau mengapa engkau menghakimi saudaramu, atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Tahta pengadilan dalam bahasa Yunani bema, di mana Yesus duduk di sebuah kursi, ya, kursi kerajaan, kursi seorang raja atau tuan, ya, atas pimpinan, dan kita akan menghadap tahta pengadilan. Yesus akan mengadili semua orang, ya. Tetapi ketika kita percaya, kita terima Dia sebagai juru selamat, kita merubah hidup kita. Perubahan pikiran, metanoia, perubahan pikiran, bukan berusaha untuk bertobat, untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Saya dan saudara bertobat bukan supaya untuk menerima kasih Allah, bukan supaya kita masuk surga, tetapi karena kita pasti masuk surga, maka kita mengubah paradigma kita, mindset kita, dan beralih kepada Kristus sebagai Raja kita yang telah tinggal dalam kita. Bagaimana kasih dan keadilan Allah itu dipertemukan, ditegakkan, dipersatukan? Yang pertama, mempercayai Yesus yang telah datang mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Yohanes 3 ayat 18. Kedua, mempercayai bahwa Allah adalah satu-satunya hakim sejati. Roma 14 ayat 2. Ketiga, keadilan Allah sudah ditegakkan di atas kayu salib. Roma 5 ayat 16. Tiga, kematian Yesus di kayu salib untuk menegakkan keadilan Allah dan memberikan keselamatan melalui kasih karunia-Nya. Yohanes 9 ayat 39. Terakhir, siap untuk masuk dan menghampiri tahta pengadilan Kristus pada akhir zaman. Roma 14 ayat 16. Allah adalah kasih dan Allah adalah adil, di mana manusia yang berdosa harus mati, dihukum, menderita di neraka sebagai upah dosa. Namun Allah tidak menginginkan, Allah tidak mengizinkan
satu pun dari manusia binasa masuk neraka. Untuk itu Yesus Kristus, Allah itu sendiri, berinkarnasi, mengambil rupa seorang manusia, mati di kayu salib, menegakkan keadilannya, supaya ketika kita mempercayai kematian Allah, kematian Yesus, ya maaf, sorry, maksudnya Allah yang menjadi manusia dan mati, ya, di dalam Yesus, ya, salah sebut saudara, maaf, karena Allah tidak pernah mati, ya. Maksudnya Allah yang menjadi manusia itu di dalam Yesus harus mati untuk menanggung hukuman. Keadilan Allah ditegakkan di kayu salib sebagai bukti kasih dan keadilannya. Setiap orang yang percaya mendapat hidup yang kekal dan masuk ke surga, masuk ke dalam kerajaan surga, hidup kekal selamanya. Amin.